Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Allah yang sangat mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan. Bersyukur untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Sesaat lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya kami senantiasa dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam pertama Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2 yang berkata, "Kemudian Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Mendengar hal itu, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya pergi ke sana mendapatkan dia. Lalu bergabunglah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar penagih hutang, dan setiap orang yang sakit hati. Ia pun menjadi pemimpin mereka, dan bersama dia ada kira-kira 400 orang." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana rasanya menjadi orang yang dikejar-kejar oleh musuh untuk dibunuh? Tentu rasanya tidak tenang. Ada ketakutan, ada kecemasan, dan juga kelelahan, baik secara fisik maupun secara psikis. Itulah yang dirasakan oleh Daud dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Saul sangat iri hati kepada Daud karena Daud selalu berhasil mengalahkan musuh bangsa Israel. Seluruh rakyat memuji keberhasilan Daud, mengagung-agungkan Daud, sehingga Saul merasa keberadaan Daud mengancam kedudukannya sebagai raja. Akhirnya Daud harus melarikan diri dan bersembunyi dari Raja Saul, sehingga tibalah ia di Gua Adulam, sebuah tempat persembunyian yang aman. Menarik bahwa dalam persembunyiannya, Daud didatangi oleh banyak orang yang bukan hanya keluarganya, tetapi juga orang-orang lain yang juga ingin bersembunyi dan memiliki banyak masalah. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar penagih hutang, dan orang-orang yang sakit hati. Dan Daud tidak menolak mereka. Daud menerima mereka dengan tangan terbuka, bahkan bersedia menjadi pemimpin mereka. Kata pemimpin dalam ayat 2 ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani sar, yang artinya pemimpin, tetapi juga diterjemahkan dengan kata penjaga atau malaikat pelindung. Artinya dalam pelariannya, dalam pergumulannya, Daud masih mau menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Ia butuh dilindungi, tetapi ia juga bersedia melindungi, menjaga, dan memimpin orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Daud menjadi contoh seorang hamba Tuhan yang hidup memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka bagaimanakah dengan kita? Ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam kesulitan atau masalah apapun yang kita hadapi, kita tetap harus bersedia menjadi berkat bagi orang lain. Sebagian orang yang sedang mengalami masalah seringkali berpikir, "Saya adalah orang yang paling susah. Saya butuh dikasihani. Saya tidak bisa menolong orang lain. Sayalah yang harus ditolong." Mari belajar dari Daud. Dia tidak melihat dirinya sebagai orang yang paling malang dan butuh pertolongan,
tetapi dia belajar melihat pergumulan orang lain dan memberi pertolongan. Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan mendengar firman-Mu pagi ini. Kiranya firman-Mu senantiasa membaharui hidup kami, agar kami juga selalu hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk diri kami sendiri. Pimpin kami ya Bapa, sepanjang hari ini, dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam setiap aktivitas, tugas, dan pelayanan kita sepanjang hari ini. Amin.